Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Mistis. Untuk kisah yang akan aku bacakan kali ini adalah pendakian horor di salah satu gunung yang ada di Jawa Timur. Dan sebelum masuk ke ceritanya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Seperti apa kisah kali ini? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Angin malam itu terasa dingin ketika ketiganya Tama, Dito, dan Reza tiba di basecamp pendakian salah satu gunung yang ada di Jawa Timur. Pukul sudah menunjukkan hampir tengah malam, tapi mereka tetap memutuskan untuk memulai perjalanan. Sebagian besar pendaki biasanya memilih mendaki di pagi atau siang hari, tapi mereka punya alasan tersendiri. Ada yang bilang kalau malam itu lebih cepat sampai puncak, udara lebih dingin, jadi tenaga nggak cepat habis, kata Reza yang paling sering naik gunung di antara mereka. Kamu yakin nggak ada masalah mendaki malam-malam gini, Ja? Tanya Tama sambil memasang jaketnya. Reza mengangguk. Banyak yang sudah pernah coba, lagian ini gunung nggak terlalu tinggi-tinggi amat, kita sampai sebelum subuh, insya Allah. Dito yang biasanya paling cerewet, malam itu lebih banyak diam. Dari awal perjalanan menuju basecamp, dia sudah merasa ada yang aneh. Sejak keluar dari mobil, suasana di sekitar terasa lebih sunyi dari biasanya. Padahal saat itu seharusnya masih ramai pendaki. Tapi yang mereka temui hanya beberapa kelompok kecil yang sudah lebih dulu mendaki atau beristirahat di tenda-tenda sekitar basecamp. Kalian ngerasa nggak sih? Sepi banget ya malam ini, kata Dito saat mereka mulai melangkahkan kaki ke jalur pendakian. Tama tertawa kecil. Takut ya? Tenang aja, Dit, gunung ini aman kok. Udah banyak yang naik ke sini, nggak ada cerita yang gimana-gimana. Reza menyaut. Iya, Dit, malam begini orang-orang kan kebanyakan udah istirahat. Kita juga nggak boleh terlalu berisik, biar nggak ganggu pendakian lain. Namun Dito tetap merasa ada yang salah. Setiap kali mereka melangkah, dia seperti mendengar suara langkah lain di belakang mereka. Tapi saat dia menoleh, tak ada apa-apa. Hanya kegelapan malam yang menyelimuti jalur pendakian. Mereka terus mendaki, mengandalkan senter di kepala dan obor kecil di tangan. Pohon-pohon tinggi di kanan dan kiri terasa semakin rapat, membuat jalan setapak itu semakin mencekam. Tama yang berada di depan mulai merasa lelah. Kita istirahat sebentar gimana? Usulnya. Reza setuju, tapi Dito terlihat gelisah. Kenapa, Dit? Kamu kelihatan nggak tenang dari tadi? Tanya Tama sambil mengeluarkan sebotol air dari tasnya. Enggak, cuma gue dari tadi ngerasa kayak ada yang ngikutin kita, jawab Dito pelan. Reza tertawa kecil, mencoba meredahkan ketegangan. Dit, jangan parno gitulah. Di gunung kayak gini wajar kok kalau kita dengar suara-suara aneh. Bisa jadi hewan, bisa jadi angin. Tapi sebelum Dito sempat membalas, terdengar suara dari kejauhan. Suara yang pelan, seperti seorang yang sedang berbicara. Namun suaranya tidak jelas, seolah-olah sedang berbisik. Ada yang dengar gak? Tanya Dito, wajahnya mulai pucat. Tama dan Reza berhenti, mendengarkan baik-baik. Suara itu masih ada, kali ini lebih jelas. Seperti suara seorang pria yang berbicara dengan bahasa Jawa. Mas, ojo terusno. Ojo terusno. Suara itu terdengar samar-samar. Tama menelan ludah. Apa itu? Tanyanya setengah berbisik. Reza mencoba tetap tenang, meskipun jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Mungkin ada pendaki lain di atas. Mereka mungkin lagi bercanda, atau mungkin cuma angin. Dito berdiri terlihat ketakutan. Angin apaan yang ngomong bahasa Jawa aja? Ini nggak bener, gue udah nggak nyaman dari tadi. Tenang, Dit, mungkin kita cuma capek, kata Tama, meskipun dia sendiri mulai was-was. Ayo kita lanjut, jangan terlalu dipikirin. Mereka melanjutkan perjalanan, meskipun rasa takut mulai merayap di dalam hati masing-masing. Jalanan semakin menanjak, dan kabut mulai turun. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, tapi mereka berusaha mengabaikannya.
Namun semakin lama mereka berjalan, semakin terasa bahwa sesuatu mengikuti mereka. Setiap kali mereka berhenti, suara langkah di belakang mereka juga ikut berhenti. Setiap kali mereka berjalan, suara itu kembali muncul. Mas, ojo terusno, ojo terusno. Kali ini suara itu lebih jelas, seperti berada di belakang mereka. Tama menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang semakin tebal. Oke, ini gak mungkin angin. Katanya, suaranya mulai bergetar. Ada yang ngikutin kita. Reza mengangguk, wajahnya juga mulai tegang. Kita harus tenang, jangan panik. Mungkin kita cuma kelelahan dan imajinasi kita yang main. Dito tidak bisa menahan diri lagi. Ini bukan imajinasi, Ja. Gue yakin banget ada sesuatu di belakang kita. Reza mencoba berpikir rasional, meskipun dia sendiri sudah mulai takut. Kita harus terus jalan, jangan berhenti. Mungkin kalau kita sampai ke pos berikutnya, semuanya akan baik-baik saja. Mereka mempercepat langkah, berharap bisa segera mencapai pos pendakian berikutnya. Tapi semakin cepat mereka berjalan, semakin dekat suara itu terdengar. Mas, ojo terusno. Ketiganya terus mempercepat langkah, berharap kita segera mencapai pos peristirahatan berikutnya. Jalan setapak semakin terjal, kabut semakin tebal, dan udara malam terasa semakin dingin. Dito yang paling gelisah sejak awal terus menoleh ke belakang. Di balik kabut tebal dan kegelapan, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka. Reza, lo yakin kita gak salah jalan? Tanya Dito dengan suara bergetar. Gue gak inget jalur ini. Seharusnya kayak gini. Reza mengernyit, melihat sekeliling. Harusnya ini jalurnya. Gue udah pernah kesini, tapi kabut tebal banget. Mungkin kita sedikit melenceng. Tama mulai merasakan ketegangan di dalam grup mereka. Meskipun ia biasanya paling tenang, kali ini firasat buruknya tak bisa diabaikan. Kita harus terus jalan, jangan berhenti di sini. Kalau kita beneran tersesat, kita bisa cari jalan balik nanti. Yang penting jangan panik. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah berat, seperti seseorang berjalan menghentak di atas tanah lembab. Langkah itu terdengar jelas, semakin mendekat. Mereka bertiga saling pandang dengan mata lebar. Apa itu? Bisik Dito. Reza mencoba berpikir logis, meskipun hatinya juga mulai dipenuhi rasa takut. Mungkin binatang. Namun sebelum Reza sempat menenangkan diri, terdengar suara tawa pelan, rendah, dan seram dari arah mereka datang. Suara itu terdengar seperti seseorang yang menertawakan mereka, tapi nadanya janggal, seolah-olah penuh dengan kejahatan. Seseorang itu tertawa sambil ngomong, Mas, ojo diterusno. Suara itu semakin jelas, seperti bisikan yang datang dari segala arah, menembus kabut malam yang tebal. Kali ini tidak ada yang bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu sedang mempermainkan mereka. Kita harus balik, kata Dito dengan nada panik. Gue gak peduli mau sampai puncak atau enggak. Ini gak beres, kita harus turun sekarang. Tama mengangguk, matanya menatap jalan di depan yang semakin tak terlihat. Gue juga setuju, kita gak bisa lanjut kalau kayak gini. Reza yang biasanya paling keras kepala, kali ini setuju tanpa perlawanan. Oke, kita balik aja. Gue gak yakin bisa nyari jalan dengan kabut segini tebal. Mereka segera berbalik arah dan mulai berjalan cepat menuju jalur yang mereka lewati tadi. Namun anehnya, meskipun mereka merasa baru saja mendaki jalur itu, jalanan di depan mereka tampak asing. Batu-batu besar dan pohon-pohon yang mereka lewati sebelumnya tak lagi terlihat, digantikan oleh semak-semak lebat dan tanah yang licin. Ini bukan jalan yang tadi kita lewatin, bisik Dito dengan ketakutan. Reza mengerutkan kening, mencoba mengenali medan, tapi semua tampak berbeda. Nggak mungkin, harusnya ini jalannya. Kita kan baru naik dari sini. Tama mencoba tetap tenang meski firasat buruk semakin menguat. Tenang, mungkin kita emang melenceng sedikit. Kita coba turun terus. Namun setiap langkah yang mereka ambil, suasana semakin aneh. Jalan setapak yang seharusnya familiar kini terasa asing. Pohon-pohon tampak menjulang lebih tinggi. Bayang-bayang mereka seperti makhluk yang menatap dari kejauhan. Dan yang paling mengganggu,
Suara tawa rendah itu terus terdengar, seolah-olah semakin mendekat. Mas, ojo diterusno. Tama menghentikan langkahnya dan berbalik. Oke, gue yakin banget ada yang gak beres di sini. Dito yang sudah gemetar ketakutan berusaha untuk tidak menangis. Apa kita beneran tersesat? Atau ini sesuatu yang lain? Sebelum ada yang bisa menjawab, tiba-tiba dari dalam kabut muncul sosok samar. Mereka semua terdiam, tubuh membeku. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam beberapa meter di depan mereka. Seorang pria tua dengan wajah pucat dan rambut acak-acakan, pakaiannya lusuh dan kotor. Terlihat seperti sudah lama berada di tengah hutan tanpa bertemu siapapun. Tama menelan ludah, mencoba bersuara, tapi tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Sosok itu menatap mereka dengan mata yang tampak kosong, tanpa emosi. Mas, ojo terusno, kata pria itu dengan suara pelan tapi jelas, persis seperti suara yang mereka dengar sejak tadi. Siapa? Siapa kamu? Tanya Reza dengan berani, meskipun suaranya sedikit gemetar. Pria tua itu tidak menjawab, hanya terus menatap mereka dengan mata dingin. Lalu perlahan dia berbalik dan mulai berjalan menjauh, menghilang kembali ke dalam kabut. Dito menghela napas panjang, hampir saja jatuh ke tanah karena ketakutan. Kita nggak boleh ikutin dia, kita harus turun sekarang. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara langkah berat kembali terdengar. Kali ini lebih banyak, seperti sekelompok orang berjalan mendekati mereka dari segala arah. Dalam sekejap, dari kabut di sekeliling mereka muncul lebih banyak sosok manusia. Wajah-wajah pucat, mata kosong, dan pakaian yang tampak seperti sudah rusak dimakan waktu. Mereka berdiri diam, mengelilingi Tama, Dito, dan Reza, seolah-olah mengawasi setiap gerakan mereka. Tak ada yang bicara, hanya tatapan kosong dan suasana yang semakin mencekam. Reza mulai merasa jantungnya berdebar kencang, peluh dingin mengalir di pelipisnya. Ini nggak benar. Tama mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi seluruh anggota badannya terasa berat, seperti dibekukan oleh rasa takut yang menyesakkan. Kita harus keluar dari sini. Namun sebelum mereka bisa melakukan apa-apa, salah satu sosok itu mulai melangkah maju. Dengan suara parau dan serak, dia berkata pelan, Mas, ojo diterusno. Iki duduk panggonmu. Ketiganya hanya bisa terpaku. Tubuh mereka terasa kaku di antara kabut yang semakin pekat. Sosok-sosok aneh itu kini berdiri mengelilingi mereka dalam diam. Wajah-wajah pucat dan mata kosong tanpa ekspresi, menatap tanpa kedip. Suara angin malam yang dingin melolong di antara pepohonan, seakan menjadi satu-satunya yang bergerak di tempat itu. Mas, ojo diterusno. Iki duduk panggonmu. Suara parau dari salah satu sosok itu di depan mereka menggema pelan, namun penuh ancaman. Tama yang biasanya berani, kini hanya bisa berdiri kaku. Tubuhnya seolah tak mau bergerak. Apa maksudnya ini? Kenapa mereka terus bilang begitu? Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Dito hampir menangis, tangannya gemetar saat ia mencengkram lengan Reza. Gue gak mau mati di sini, Ja. Tolong, kita harus pergi. Reza yang sejak tadi berusaha keras untuk tetap rasional, kini tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Kita harus coba jalan pelan-pelan, jangan bikin gerakan tiba-tiba. Mereka mulai bergerak mundur, langkah-langkah kecil dan hati-hati, berharap sosok-sosok itu tak mendekat. Namun meski mereka bergerak mundur, sosok-sosok itu tetap diam, hanya mengikuti dengan tatapan hampa. Tapi tiap langkah mundur yang mereka ambil, jarak antara mereka dan sosok-sosok itu semakin dekat, seolah-olah kabut membuat mereka semakin terjebak. Kita gak bisa terus begini, kita harus cari jalan keluar, kata Reza. Dito mengangguk cepat, setuju tanpa berpikir panjang. Kita balik ke base camp aja, lupakan pendakian ini. Mereka bertiga mulai berlari, meskipun tubuh mereka terasa berat dan langkah-langkah kaki semakin sulit. Setiap kali mereka berlari, kabut di sekitar semakin tebal, menutup pandangan mereka, seakan-akan gunung itu sendiri sedang menolak mereka untuk keluar. Ja, lo yakin ini jalannya? Seru Tama sambil terengah-engah. Reza tidak menjawab, matanya terfokus pada jalur yang samar di depan mereka.
Namun perasaan aneh mulai muncul di dalam dirinya. Jalur yang seharusnya ia kenali kini terasa seperti labirin yang berubah-ubah. Setiap kali mereka mencoba menuruni jalan yang sama, tampaknya mereka hanya kembali ke tempat yang sama, seolah-olah tak ada jalan keluar. Dito mulai panik lagi. Gue rasa kita terjebak. Kita nggak bisa keluar dari sini. Tiba-tiba suara gemuruh kecil terdengar dari arah belakang mereka. Ketika mereka menoleh, pemandangan yang mereka lihat membuat bulu kuduk meremang. Sosok-sosok aneh tadi kini mulai bergerak perlahan, mengikuti mereka. Langkah-langkah mereka lambat tapi pasti, menyerupai cara orang yang sudah lama kehilangan jiwa mereka. Jangan berhenti, lari terus, teriak Reja. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, tapi di dalam hati mereka tahu, tak peduli seberapa jauh mereka berlari, sosok-sosok itu akan tetap mendekat. Setelah beberapa menit berlari, mereka tiba di sebuah persimpangan jalur pendakian yang terlihat aneh. Tak ada tanda-tanda yang menunjukkan arah, dan semua jalan terlihat sama, ditelan oleh kabut tebal. Namun di tengah-tengah persimpangan itu, ada sebuah pohon tua yang sangat besar dan cabang-cabang yang menyeramkan. Di bawahnya terlihat sebuah gapura batu tua, seolah-olah itu pintu masuk ke dunia lain. Tama menatap gapura itu dengan cemas. Gue gak pernah lihat tempat ini sebelumnya. Ini bukan jalur resmi. Reja mengerutkan dahi. Gue juga gak pernah lihat. Tapi sepertinya ini satu-satunya jalan. Dito mulai gemetar lagi. Kita gak bisa ke sana. Kita gak tahu apa yang ada di balik gapura itu. Namun sebelum mereka bisa memutuskan, suara-suara langkah dari sosok-sosok itu semakin mendekat. Pilihan mereka semakin sedikit. Tanpa pikir panjang, Tama akhirnya berkata, "Kita gak punya waktu lagi. Ayo masuk." Mereka bertiga berlari melewati gapura batu itu. Begitu mereka melewatinya, udara seketika berubah. Angin dingin yang tadi menusuk tiba-tiba hilang, digantikan dengan udara yang pengap dan berat. Kabut masih tebal, tapi ada sesuatu yang berbeda di tempat ini. Di balik kabut, samar-samar terdengar suara gamelan pelan. Alunan suara khas Jawa yang terdengar seperti datang dari dunia lain. Apa ini? Bisik Dito, suaranya bergetar. Suara gamelan itu semakin dekat, disertai dengan suara orang yang berbicara dalam bahasa Jawa kuno. Suara itu terdengar seperti mantra atau doa. Sesuatu yang terdengar sangat tua dan penuh kekuatan mistis. Tama yang biasanya selalu bisa berpikir logis, kini benar-benar bingung. Kita kayak masuk ke dunia lain. Reja menelan ludah. Gue gak tahu, tapi yang jelas kita gak bisa balik sekarang. Langkah kaki mereka semakin pelan, takut mengganggu apapun yang mungkin ada di tempat itu. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah pondok tua, hampir tersembunyi di antara pepohonan. Cahaya lampu minyak samar-samar terlihat dari dalam, memberi sedikit harapan di tengah kegelapan yang mencekam. Kita harus ke sana, kata Reja dengan suara pelan. Mungkin ada seseorang di dalam yang bisa bantu kita. Mereka mendekati pondok itu dengan hati-hati. Saat mereka tiba di depan pintu kayu yang usang, terdengar suara langkah lembut dari dalam. Pintu terbuka perlahan, dan seorang pria tua dengan jubah putih keluar, menatap mereka dengan tatapan penuh arti. "Kalian seharusnya tidak di sini," kata pria tua itu dengan suara lembut namun tegas. Pria tua dengan jubah putih itu berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat penuh ketenangan meski tatapannya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Tama, Dito, dan Reja hanya bisa terdiam di hadapannya. Tak tahu harus berkata apa. Suasana di sekitar terasa semakin menekan. Meskipun suara gamelan dari kejauhan tetap terdengar lembut, seolah-olah mengiringi setiap detik yang berlalu. "Kalian tidak seharusnya berada di sini," ulang pria tua itu. Suaranya datar, namun ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan di baliknya. Reja akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Kami tersesat, Pak. Kami cuma mau turun gunung, tapi entah kenapa kami terus balik ke tempat yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pria tua itu tidak segera menjawab. Dia hanya memandangi mereka satu persatu, sepertinya menilai sesuatu dalam diri mereka. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang dan berkata, "Gunung ini bukan sekedar tempat, ini adalah pintu, dan kalian sudah masuk terlalu jauh." Masuk terlalu jauh? Apa maksudnya? Tanya Tama dengan ragu.
Pria tua itu menatap ke arah kabut di belakang mereka. Tempat yang kalian lalui tadi bukan jalur biasa. Kalian sudah melewati batas antara dunia nyata dan dunia yang tidak seharusnya dijamah oleh manusia biasa. Itulah mengapa kalian merasa tersesat. Karena kalian memang sudah tidak berada di dunia kalian lagi. Dito langsung menggigil mendengar penjelasan itu. Jadi kita di mana sekarang? Dunia lain. Pria tua itu mengangguk perlahan. Ini adalah tempat di mana arwah-arwah berkeliaran. Beberapa dari mereka sudah lama terjebak di sini, dan beberapa lainnya sedang menunggu untuk menemukan jalan keluar. Tama yang mencoba tetap rasional menggelengkan kepalanya. Tapi kita nggak bermaksud masuk ke sini. Kita cuma mau mendaki, itu aja. Gimana caranya kita bisa keluar? Pria tua itu diam sejenak, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Ada cara untuk keluar, tapi tidak mudah. Kalian sudah membuat para penghuni tempat ini menyadari keberadaan kalian, dan mereka tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Dito tampak semakin panik. Jadi kita bakal terjebak di sini selamanya. Pria tua itu menggeleng pelan. Belum tentu. Ada ritual yang bisa dilakukan untuk membuka jalan keluar. Tapi kalian harus sangat hati-hati. Satu langkah salah, kalian bisa terjebak selamanya di antara dunia ini dan dunia kalian. Reja mendekat sedikit. Ritual apa yang harus kita lakukan? Pria tua itu melangkah mundur, masuk ke dalam pondoknya, dan memberi isyarat kepada mereka untuk masuk. Di dalam, suasana sangat hangat namun tetap aneh. Ruangan itu dipenuhi benda-benda kuno, patung-patung kecil, lilin, dan berbagai alat ritual yang terlihat sangat tua. Ritual ini memanggil penjaga gerbang antara dua dunia, jelas pria tua itu. Tapi kalian harus menyiapkan hati dan pikiran. Penjaga gerbang tidak mudah dijinakkan, dan jika kalian gagal, kalian akan menjadi bagian dari dunia ini selamanya. Tama menatap benda-benda di sekelilingnya dengan cemas. Jadi kita cuma perlu manggil penjaga gerbang gitu? Pria tua itu mengangguk. Iya, tapi kalian harus melakukan dengan cara yang benar. Ada mantra yang harus diucapkan, dan kalian harus menyiapkan persembahan. Persembahan? Dito tampak bingung. Pria tua itu mengambil sebuah kendi kecil dari rak di belakangnya. Darah. Setetes darah dari masing-masing kalian. Penjaga gerbang hanya akan merespon jika dia menerima sesuatu yang bernilai. Dito tampak semakin pucat. Darah? Beneran? Reja meletakkan tangannya di bahu Dito, berusaha menenangkannya. Dito, kalau ini satu-satunya cara buat keluar, kita harus coba. Gak ada pilihan lain. Tama mengangguk setuju. Kita gak bisa tinggal di sini lebih lama. Tempat ini semakin gak masuk akal. Akhirnya setelah sedikit perdebatan, mereka bertiga setuju untuk melakukan ritual tersebut. Pria tua itu menyiapkan lilin dan benda-benda lain yang diperlukan, sambil memberi petunjuk tentang apa yang harus mereka lakukan. Kalian harus mengucapkan mantra ini, kata pria itu sambil menyerahkan selembar kertas tua dengan tulisan tangan kuno. Ucapkan dengan lantang, dan jangan berhenti sampai kalian mendengar sesuatu dari dalam kabut. Mereka mengambil tempat masing-masing di sekitar lingkaran yang telah digambar di lantai oleh pria tua itu. Suasana semakin mencekam. Dito meskipun ketakutan mencoba untuk tetap fokus pada apa yang harus dia lakukan. Siap? Tanya Tama sambil memegang kertas mantra itu dengan tangannya sedikit gemetar. Reja dan Dito mengangguk, meskipun jelas ketakutan masih terpancar di mata mereka. Tama mulai membaca mantra itu perlahan. Suaranya menggema dalam ruangan yang kecil. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa berat, seolah-olah mantra itu membawa beban tersendiri. Kabut di luar semakin menebal, dan suara gamelan yang tadi terdengar lembut kini berubah menjadi lebih keras dan menghentak. Saat mereka bertiga melanjutkan mantra itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam kabut. Suara itu terdengar seperti langkah kaki raksasa, semakin mendekat ke arah pondok. Pria tua itu mengangguk. Dia sudah datang, jangan berhenti. Mereka terus mengucapkan mantra, meskipun suara langkah kaki itu semakin mendekat dan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tiba-tiba, dari luar jendela, terlihat bayangan besar melintas di balik kabut. Sosok itu terlalu besar untuk menjadi manusia,
namun bentuknya tak jelas, seolah-olah bayangan kabut itu sendiri berubah menjadi makhluk hidup. Sekarang, teteskan darah kalian, perintah pria tua itu. Dengan tangan gemetar, mereka meneteskan darah masing-masing ke dalam kendi yang sudah disiapkan. Begitu darah mereka menyentuh dasar kendi, suara gemuruh itu berhenti. Kabut di luar perlahan-lahan mulai menipis, dan suara gamelan itu berubah kembali menjadi lembut. Seakan-akan tempat itu mulai tenang. Pria tua itu mendekat dan mengambil kendi itu. Penjaga gerbang telah menerima persembahan kalian. Kalian bisa kembali. Namun sebelum mereka bisa merasa lega, pria tua itu menatap mereka dengan tatapan serius. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke tempat ini. Gunung ini tidak akan memberi kalian kesempatan kedua. Tama, Reja, dan Dito hanya bisa mengangguk, merasa bahwa mereka baru saja lolos dari sesuatu yang sangat berbahaya. Dengan hati yang sedikit lega, Tama, Dito, dan Reja keluar dari pondok kecil itu. Kabut yang tadinya tebal kini mulai menghilang, meskipun bayangan gelap di antara pepohonan masih merasa mengawasi mereka. Suara gamelan yang sempat mengiringi mereka perlahan-lahan menghilang di kejauhan, digantikan oleh suara angin malam yang kini lebih menenangkan. Meski tetap ada sisa-sisa keanehan yang menggantung di udara. Kita benar-benar bisa keluar sekarang? Tanya Dito dengan suara pelan, masih gemetar meski suasana mulai tenang. Reja mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri juga. Seharusnya iya, kita sudah melakukan semua yang dia minta. Mereka bertiga mulai menuruni jalur yang terasa lebih familiar. Meskipun samar-samar terasa masih ada sesuatu yang salah. Matahari belum muncul juga. Meski mereka merasa sudah berjalan cukup lama, tidak ada tanda-tanda fajar, dan langit tetap gelap. Ini aneh, gumam Tama sambil melirik ke sekitar. Seharusnya sekarang sudah hampir pagi, tapi masih gelap. Dito menelan ludah. Lo yakin kita gak salah jalan lagi? Semuanya kelihatan sama, gue gak tahu. Reja berhenti sejenak, menatap kabut yang tersisa di jalur depan mereka. Tapi kita gak bisa berhenti di sini, kita harus terus jalan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah-langkah hati-hati, berusaha tetap fokus pada jalur di depan mereka. Meskipun kabut tetap menipis, suasana tetap mencekam. Setiap langkah seolah-olah membawa mereka lebih ke dalam-dalam kegelapan, dan rasa takut mulai menyelimuti mereka lagi. Kenapa rasanya makin jauh ya? Kata Tama sambil sesekali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Reja berhenti dan menghela napas dalam-dalam. Gue juga ngerasain hal yang sama, kayak jalurnya nggak habis-habis. Mereka bertiga terdiam sejenak, mencoba memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelum mereka bisa menyimpulkan apapun, sebuah suara aneh terdengar dari dalam hutan. Suara itu seperti bisikan lembut dalam bahasa Jawa. Samar tapi jelas dan semakin mendekat dari segala arah. Jangan dengerin, Seru Reja tiba-tiba. Wajahnya panik. itu bukan suara orang, itu bagian dari gunung ini. Tama dan Dito langsung menutup telinga mereka, mencoba mengabaikan bisikan-bisikan yang semakin keras. Namun suara itu seolah-olah menusuk langsung ke dalam kepala mereka, memaksa mereka untuk mendengarnya. Sopo sing mlebu ora bisa metu. Bisik suara itu berulang-ulang. Dito mulai bergetar hebat, matanya membelalak. Mereka bilang kita gak akan bisa keluar. Reja mengguncang bahunya. Jangan dengerin, Dit, kita bisa keluar. Kita udah dekat. Tama mencoba tetap fokus. Dia tahu mereka tidak boleh terpancing oleh suara-suara itu. Kita harus terus jalan, jangan berhenti. Mereka bertiga terus berjalan meskipun bisikan itu semakin keras, seperti datang dari dalam kepala mereka sendiri. Suara itu seolah menghipnotis, memanggil mereka untuk berhenti dan menyerah. Tapi Tama, Reja, dan Dito berjuang keras melawan rasa takut mereka, mencoba mengingatkan bahwa mereka sudah hampir keluar. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, mereka akhirnya melihat sesuatu di kejauhan. Cahaya samar itu datang dari arah yang tampak seperti base camp tempat mereka memulai pendakian. Base camp, seru Tama dengan lega. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga mulai berlari menuju cahaya itu. Semakin dekat, semakin jelas bahwa itu memang base camp.
Tenda-tenda terlihat samar di balik kabut yang tersisa, dan suara-suara manusia normal mulai terdengar. Namun saat mereka hampir mencapai tempat itu, tiba-tiba cahaya tersebut padam, dan kabut kembali menyelimuti mereka. Suara bisikan itu kembali, lebih keras dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Sopo sing mlebu ora bisa metu. Dito langsung berhenti berlari, napasnya terengah-engah. Apa-apaan ini? Kenapa kita nggak bisa keluar? Reja yang masih berlari kembali dan menatap mereka. Jangan berhenti, Dit. Kita harus terus. Tapi sebelum Reja bisa melangkah lebih jauh, tiba-tiba tanah di bawahnya terasa seperti runtuh. Dia terjatuh ke tanah dengan keras, wajahnya dipenuhi debu. Dito dan Tama segera menghampirinya. Reja, lo gak apa-apa? Tanya Tama sambil membantu Reja bangun. Reja mendongak, wajahnya penuh dengan ketakutan. Gue gak bisa gerak, kaki gue kayak berat banget. Mereka berdua berusaha menarik Reja berdiri, tapi kaki Reja tampak seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dito mulai menangis panik. Apa yang terjadi pada dia? Tama menatap tanah di sekitar mereka dan terkejut. Tanah itu tampak aneh, seperti hidup, bergelombang dan bergerak seolah-olah mencoba menarik Reja ke bawah. Ini tanahnya, dia gak mau lepas Reja, teriak Tama. Reja yang panik mencoba menarik kakinya, tapi semakin dia bergerak, semakin kuat tanah itu menahan. Tolong, gue gak mau mati di sini. Tama dan Dito menarik Reja sekuat tenaga, namun terasa percuma. Setiap kali mereka menarik, kaki Reja malah semakin tenggelam. Dito mulai putus asa. Kita gak bisa ninggalin dia di sini. Tiba-tiba suara lembut terdengar dari belakang mereka. Sudah kubilang, kalian tidak akan bisa keluar dengan mudah. Mereka bertiga menoleh dan melihat sosok pria tua dari pondok tadi berdiri di belakang mereka. Tatapannya penuh dengan sesuatu yang tak terdefinisikan, seolah-olah dia tahu lebih banyak daripada yang mereka bisa bayangkan. Kalian telah mengganggu keseimbangan di tempat ini, lanjut pria tua itu. Sekarang kalian harus membayar harga untuk bisa keluar. Reja yang kini hanya bisa mengeluarkan suara kesakitan menatap pria tua itu dengan penuh permohonan. Tolong aku. Pria tua itu berjalan mendekat, lalu menatap Tama dan Dito. Jika kalian ingin keluar, salah satu dari kalian harus tinggal. Suasana hening, hanya suara napas mereka yang terengah-engah memenuhi udara di tengah kabut yang semakin pekat. Pria tua itu berdiri dengan tenang di hadapan Tama, Dito, dan Reja, seolah-olah menunggu jawaban. Kata-katanya tadi bergabung di kepala mereka. Salah satu dari kalian harus tinggal. Kita nggak bisa ninggalin siapapun, teriak Tama dengan nada tegas, meskipun di dalam hatinya mulai dilanda kebingungan dan ketakutan. Dito menggelengkan kepala dengan keras, air mata sudah menggenang di matanya. Ini gila. Kita semua harus keluar dari sini. Kita gak bisa tinggal di tempat ini. Gue gak mau mati di sini. Pria tua itu hanya tersenyum tipis. Kalian telah mengganggu tempat ini. Gunung ini punya hukumnya sendiri, dan setiap gangguan harus dibayar. Sekarang kalian harus memilih. Reja yang kakinya masih tertahan oleh tanah hidup-hidup menangis kesakitan. Tolong jangan tinggalin gue. Gue gak mau terjebak di sini selamanya. Tama memandang ke arah Reja dengan rasa bersalah yang mendalam. Dia berusaha keras mencari cara untuk keluar dari situasi ini tanpa mengorbankan siapapun. Tapi pikirannya kosong. Keputusan mulai merayap masuk. Ada cara lain kan? Tanya Tama dengan nada memohon pada pria tua itu. Kita gak harus milih. Ada jalan lain supaya kita semua bisa keluar. Pria tua itu menatap Tama, matanya menajam. Ada jalan lain, tapi lebih sulit. Kalian bisa melawan penghuni gunung ini. Tapi itu berarti kalian menantang kekuasaan yang sudah ada di sini sejak lama. Tidak ada jaminan kalian semua akan selamat. Dito menggeleng lagi, kini lebih keras. Kita gak bisa lawan mereka. Reja menggigit bibirnya, menahan tangis dan rasa sakit yang tak tertahankan. Tama, Dit, gue gak mau jadi beban. Kalau harus ninggalin gue, tutup mulut lo Reja, bentak Tama, matanya marah menahan emosi. Gak ada yang ninggalin siapapun, kita cari jalan keluar bareng-bareng. Pria tua itu hanya diam, membiarkan mereka tenggelam dalam konflik batin. Namun dengan perlahan dia mengulurkan tangan, memberikan sesuatu kepada Tama.
Sebuah benda kecil seperti batu hitam dengan simbol aneh terukir di permukaannya. Batu ini bisa membantu kalian, tapi ingat, menggunakan ini berarti kalian menantang para penjaga gunung. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Tama memegang batu hitam itu dengan ragu. Rasanya dingin di tangannya, seolah-olah benda itu menyerap semua panas di sekitarnya. Dia tahu, menggunakan batu itu bisa saja membuat mereka semua semakin terjebak dalam masalah yang lebih besar. Namun dia juga tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Apa kita harus lakukan ini? Bisik Dito. Tama memandang Reza yang masih terjebak di tanah hidup. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa mereka tidak bisa meninggalkan Reza. Teman adalah segalanya, dan meskipun ketakutan itu begitu nyata, dia tidak akan menyerah begitu saja. Kita nggak punya pilihan, jawab Tama pelan, lalu memandang ke arah pria tua itu. Gue bakal pakai batu ini. Pria tua itu tersenyum samar, mengangguk. Keberanian adalah senjata paling kuat di tempat ini. Semoga kalian siap menghadapi apa yang akan datang. Tama menatap batu hitam itu untuk terakhir kalinya, kemudian menutup matanya dan menggenggamnya erat. Dalam sekejap, dia merasakan energi aneh merambat melalui tubuhnya. Udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah, semakin dingin dan berat. Kabut kembali menebal, namun kali ini terasa lebih pekat, hampir seperti cairan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang, seolah-olah tertiup angin badai. Meskipun tidak ada angin yang terasa, langit di atas mereka perlahan berubah warna, dari gelap menjadi merah darah. Suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah, bisikan dan tawa yang mengerikan. Dari dalam kabut, bayangan-bayangan mulai bermunculan, semakin jelas seiring waktu berjalan. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, namun bentuknya tak sempurna, seperti arwah-arwah yang tersesat di antara dunia ini dan dunia lain. Dito mundur beberapa langkah, ketakutan semakin menyelimuti dirinya. Apa itu? Pria tua itu tetap berdiri tenang, memperhatikan dengan mata yang penuh pengertian. Mereka adalah penjaga gunung ini. Kalian sudah memanggil mereka. Sekarang kalian harus bertahan. Tama berdiri tegap, mencoba menahan ketakutannya. Apa yang harus kita lakukan? Pria tua itu mengangguk ke arah batu hitam di tangan Tama. Gunakan batu itu untuk mengarahkan kekuatan kalian. Tapi ingat, batu itu hanya akan mengikuti kemauan hati kalian. Jika kalian ragu, dia akan membawa kalian ke kehancuran. Dengan gemetar, Tama mengangkat batu hitam itu ke depan, mencoba fokus pada satu tujuan, keluar dengan gunung ini dengan selamat. Cahaya merah perlahan-lahan keluar dari batu itu, membentuk lingkaran di sekeliling mereka. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, suaranya semakin keras dan mengancam. Sopo sing melbu ora bisa metu. Suara itu kembali terdengar, namun kali ini dengan lebih keras, hampir menenggelamkan suara-suara lain. Bayangan-bayangan itu mulai menyerbu ke arah mereka, menyerang dengan kecepatan yang mengerikan. Dito menjerit ketakutan, tapi Tama tetap bertahan, memusatkan pikirannya pada batu hitam itu. Cahaya merah semakin terang, membentuk semacam penghalang di sekitar mereka. Setiap bayangan yang mendekat langsung tersentak mundur saat menyentuh cahaya tersebut. Namun semakin banyak bayangan yang datang, jumlah mereka tampak tak terbatas. Kita nggak akan bertahan lama, Teriak Reza yang masih terjebak di tanah. Tama merasakan kekuatannya semakin menipis. Batu hitam itu mulai bergetar hebat di tangannya, seperti akan pecah kapan saja. Gue gak tahu berapa lama lagi kita bisa bertahan. Pria tua itu tiba-tiba berjalan mendekat, wajahnya serius. Ingat apa yang gue bilang, batu itu hanya akan mengikuti hati kalian. Jika kalian ragu, kalian akan kalah. Tama memejamkan matanya sejenak, berusaha menyingkirkan rasa takut dan ragu yang menggulung di dalam dadanya. Dia harus fokus. Mereka harus keluar dari tempat ini. Dengan tekad bulat, dia berteriak, "Kita akan keluar dari sini, apapun yang terjadi." Cahaya merah dari batu itu langsung berkobar lebih terang, melingkupi mereka sepenuhnya. Bayangan-bayangan yang menyerbu langsung tersentak mundur, lenyap dalam kabut tebal. Gemuruh di sekitar mereka berhenti, dan suasana kembali hening. Tanah yang menahan Reza perlahan-lahan mengendur, membiarkannya bebas. Dito segera membantu Reza berdiri,
Wajah mereka penuh kelegaan, meskipun mereka tahu masih belum aman sepenuhnya. Tama memandang ke arah pria tua itu, yang kini menatap mereka dengan senyum kecil di wajahnya. Kalian telah memenangkan pertempuran ini. Sekarang, jalan keluar ada di depan kalian. Tapi ingatlah, gunung ini akan selalu mengingat kalian. Pria tua itu perlahan-lahan menghilang dalam kabut, bersama dengan semua sisa-sisa keanehan yang ada. Cahaya merah di langit pun memudar, dan kini mereka bisa melihat jalur yang benar menuju base camp. Dengan langkah berat, namun penuh harapan, Tama, Dito, dan Reza berjalan menuruni gunung, meninggalkan semua mimpi buruk di belakang mereka. Meskipun mereka berhasil keluar, bayangan-bayangan dari gunung itu akan selalu ada di ingatan mereka, mengingatkan mereka pada malam yang tak terlupakan. Oke teman-teman, demikian kisah kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa komen di bawah. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.